sudah meluluhkan hatinya, sehingga laporan terhadap buruh Banten yang kemarin sempat 6 orang anggota kami diambil itu sudah dicabut laporannya. Terima kasih pada Pak Gubernur dan Provinsi Banten seluruhnya gitu. Ya, terkait dengan USK itu tadi disinggung oleh Pak Intan masalah rekomendasi hasil audiensi yang kemarin. Ya, itu harapan kami kalau bisa sekarang bisa kami dapatkan, sehingga hal itu bisa kami pegang dan kami fotokopi di satu. Ya, harapan kami kepada pihak kegubernuran dan kepada Pak Kadis Naker, angka yang sudah disampaikan oleh hasil rapat LKS tripartit yang sudah memutuskan atau mensepakati antara pemerintah, Apindo, sama serikat pekerja, angka 5,4 itu harapan kami itu tidak lagi dieyel-eyelin, langsung saja ditetapkan menjadi angka kenaikan UMK 2022 di Provinsi Banten. Kenapa hal itu kami sampaikan? Pak, tadi itu sudah disampaikan oleh Pak tadi. Iya. Jadi yang lain yang perlu disampaikan. Ya, harapan kami untuk membuka wacana saja Pak sedikit. Jadi harapan kami, kenapa hal itu bisa menjadi angka yang DPRD Provinsi Banten, perwakilan dari pemerintah Provinsi Banten, Kapolres beserta jajarannya dan Kapolda beserta jajarannya. Terima kasih banyak atas waktu yang sudah diberikan kepada kami dan sudah sudi mau untuk menerima kami. Yang pertama, tentu kami sangat prihatin sekali dengan kondisi di Provinsi Banten ini, yang dimana kami buruh dari Banten sebagai rakyat dari Banten, sebagai tolak ukur ekonomi pemerintah di Banten. Kami penjalan roda ekonomi, kami bekerja di pabrik-pabrik menghasilkan uang untuk bagaimana menghidupkan ekonomi di Banten. Di masa saat pandemi pun kami dihadapkan pada kondisi untuk bertaruh dengan pandemi, bertaruh nyawa untuk menghidupkan ekonomi di Banten. Tapi pada satu sisi kami hanya ingin ketemu dengan gubernur kami. Dari beliau diangkat sebagai gubernur sampai detik ini beliau tidak pernah mau ketemu dengan kami. Ini yang membuat kami marah, Pak. Ya, kami sangat kecewa dengan gubernur kami. Kami ini rakyat Banten, Pak. Kami juga membayar pajak untuk pembangunan di Banten. Anak istri kami mengharapkan kehidupan yang baik untuk kebahagiaan generasi penerus kami, Pak. Bayangkan dengan 0,53%, kami hanya mengalami kenaikan 23.000, Pak. 23.000 dibagi 26, Pak. Hanya berapa? 800 perak tidak sampai, Pak. Harga telur hari ini 35.000, Pak, sekilo. Kenaikan upah kami 1 bulan tidak cukup untuk setengah kilo telur. Bagaimana kami akan menghidupi keluarga kami? Bagaimana kami akan menghidupi generasi yang akan datang di Banten ini? Jadi kami mohon, kami sangat memohon sekali pada pimpinan-pimpinan kami di Banten. Kami rakyat Banten yang butuh kepastian. Kami sebagai rakyat yang butuh perlindungan dari pemimpin kami. SPK Kota Cilegon. Ada yang mau saya sampaikan, ya, keterkaitan tentang tuntutan revisi. Ya. Tadi sudah disampaikan oleh Bu Intan panjang lebar. Mungkin ini saya sampaikan juga. Ya. Cobalah yang namanya pengupahan. Artinya gubernur juga harus bisa mempertimbangkan ya wilayah masing-masing. Ya, jangan istilahnya gubernur sendiri sebagai orang tua kita ya mengikuti apa yang di surat edaran. Itu juga jujur itu tidak benar ya. Karena ya secara putusan MK sudah jelas ya. Artinya coba pertimbangannya. Kota Cilegon angka 1 ya, rekomendasi dari wali kota ya. Kita sudah sampaikan ke Pak Kadis Naker ya, Pak Kadis Naker ya. Itu kita sampaikan Cilegon rekomendasi wali kota 1 angka. Ya. Kota Cilegon
rekomendasi wali kota itu satu angka. Tanya langsung, berapa angka untuk rekomendasi dari wali kota Cilegon? Nah, kenapa ini juga tidak didengar dan tidak menjadi pertimbangan? Ya, kita minta istilahnya gubernur juga harus bijak. Solusinya, jalan tengahnya seperti apa? Kita demo berjilid-jilid, ya, temui buruh, duduk bersama, diskusi, sampaikan apa keluhan daripada buruh. Ini yang kita tunggu. Perlu diingat juga, jangan sampai ini ada pembiaran buruh dibenturkan dengan aparat. Ini yang kami tidak mau. Tahu sendiri Pak, orang demo itu seperti apa? Panas-panasan, hujan-hujanan, sama Pak polisi, panas-panasan, hujan-hujanan. Ini jangan sampai ada pembiaran daripada pemerintah Provinsi Banten, yaitu gubernur sebagai orang tua kita yang harus mengayomi daripada masyarakat Banten. Apalagi tentang upah. Industri Kota Cilegon adalah kimia, baja. Perhatikan itu. Ini contoh aja, contoh satu wilayah. Ya, Kota Cilegon adalah wilayah industri berat, padat modal. Rekomendasi jelas, itu ada yang dipertanggungjawabkan Pak. Dengan dasar alasan di situ ada item, ya, yang disampaikan oleh wali kota Cilegon. Kota Cilegon adalah kota padat modal, tenaga ahlinya itu harus diperhitungkan juga. Nah, ini kenapa ini juga nggak jadi pertimbangan? Artinya diputuslah sebijak-bijaknya. Seperti apa ini untuk wilayah Banten, untuk PMK-nya, ambil jalan tengahnya seperti apa? Artinya jangan lari daripada tanggung jawab sebagai gubernur Banten. Apalagi tanggal 22 teman-teman kita buruh yang aksi malah ditangkepin. Artinya itu juga harus dicari dulu sumber masalahnya di mana. Kenapa sampai menggeruduk ke kantor gubernur? Ini juga kenapa nggak dilihat Pak? DPRD, ya, Provinsi Banten sama adalah amanat daripada rakyat, amanat mandat daripada masyarakat Banten untuk mengkontrol daripada pemerintah Banten. Punya kewenangan anggota DPRD Provinsi Banten. Dengan kondisi seperti ini, coba Bapak di atas mokom bareng-bareng sama kita, lihat coba para ibu-ibu buruh yang sedang berdemo hanya menuntut hak mereka, tolong direvisi UMK-nya. Kenapa enggak? Ini kenapa sih? Ini kok timbul tenggelam gini? Iya, tapi ini kan belum kesah masyarakat bro, wajib kita bro, nggak bisa kita dikejar-kejar waktu. Nah, ini ya Pak Dewan mohon juga sebagai untuk menjembatani permasalahan ini agar secepatnya revisi ini dilakukan oleh Gubernur Banten. Jangan berkeras juga Gubernur Banten bahwa dia tidak mau merevisi. Kasih tanda keindahan buat masyarakat. Sama kan? Masyarakat ini sama testing dulu mental itu menurut saya gitu. Aku mana yang selalu ngomong sama Pak Dewan gitu. 1, 2, 3 begini, kumpul gitu kabeh.